Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok alat kesehatan akan mencoba mempresentasikan dan menjelaskan tentang tugas mata kuliah farmakoekonomi, yang mana dosen pengampunya adalah Ibu Yulia Wardati, APT SSI MM. Kami mengambil judul tentang analisis efektivitas biaya penggunaan alat MRI dan CT scan terhadap penyakit stroke di rumah sakit di Kota Bandung. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Eko Sugiarto, yang kedua Riki Nurjaman, yang ketiga Halimah Tusahdiah, yang keempat Sony Aditya Prayuda, yang kelima Muhammad Gunawan, yang keenam Siti Nuridayah, dan yang terakhir yang ketujuh adalah Ade Priyatna. Kami akan mencoba menjelaskan tentang yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat metode penelitian itu sendiri. Langsung saja, untuk latar belakang kami akan menjelaskan yang pertama tentang apa sih pengertian alat kesehatan itu sendiri. Alat kesehatan menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia tahun 1976 adalah barang atau instrumen atau alat termasuk tiap komponen, bagian atau perlengkapan yang diproduksi, dijual, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam penelitian atau perawatan kesehatan, diagnosis penyembuhan, peringatan, atau pencegahan penyakit, kelainan keadaan badan, atau gejala daripada manusia itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Nurjaman akan coba menjelaskan sedikit mengenai definisi stroke. Menurut WHO, stroke didefinisikan sebagai suatu gangguan fungsional otak yang terjadi secara mendadak dengan tanda dan gejala klinik, baik lokal maupun global, yang berlangsung lebih dari 24 jam atau dapat menimbulkan kematian yang disebabkan oleh gangguan peredaran darah di dalam otak. Stroke juga memiliki tingkat mortalitas yang tinggi sebagai penyakit terbanyak ketiga yang dapat menyebabkan kematian di seluruh dunia. Dan pada tahun 2011, penyakit stroke menunjukkan rata-rata kematian akibat stroke adalah 414% dari total 100.000 penderita. Dan di Indonesia sendiri, stroke merupakan penyebab kematian sebesar 12,1%. Jumlah penderita penyakit stroke di Indonesia sebanyak 57,9%. Di Provinsi Jawa Barat sendiri memiliki estimasi jumlah penderita stroke sebanyak 9,3%, sedangkan di Kota Bandung prevalensi penderita stroke mencapai 8,24%. Di sini juga saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu CT scan. Computed tomography scan atau disebut CT scan adalah prosedur pemeriksaan yang menggunakan komputer dan mesin yang memancarkan sinar X. Adapun kegunaan dari CT scan ini biasanya dipakai untuk memeriksa secara cepat pada pasien yang dicurigai mengalami cedera dalam tubuh akibat kecelakaan atau segala bentuk penyakit yang apapun. CT scan juga bisa digunakan untuk memberikan visualisasi dari hampir seluruh bagian tubuh dan mendiagnosis penyakit atau cedera. Sekian penjelasan sedikit mengenai stroke dan CT scan dari saya. Ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sony Aditya akan menjelaskan slide berikutnya. CT scan menghasilkan pencitraan atau gambaran multiple struktur dalam tubuh. Pencitraan cross-seksional yang dihasilkan CT scan dapat direformat dalam multiple planar dan bahkan dapat menghasilkan bentuk pencitraan 3 dimensi. CT scan biasa disebut juga Computed Axial Tomography atau disebut juga dengan CAT atau Body Section Röntgenography, yang merupakan suatu proses digital untuk menghasilkan gambaran internal 3 dimensi
pada suatu objek dari satu rangkaian sinar X yang menghasilkan gambar dua dimensi. Kelainan pada otak dan sekitarnya itu sangatlah beragam. Kelainan-kelainan tersebut sering kali menunjukkan gejala yang sama pada penyakit yang berbeda. Oleh sebab itu, pemeriksaan penunjangnya khususnya imaging atau pencitraan sangatlah berperan penting untuk membantu tegaknya diagnosis suatu penyakit-penyakit itu. Ya, sekian dari saya. Saya dengan Halimatus Sadia akan melanjutkan slide berikutnya. MRI merupakan salah satu alat penunjang diagnostik yang cukup sensitif untuk mendeteksi kelainan pada jaringan otak dan sekitarnya. MRI memiliki keunggulan yaitu mampu melakukan 3 macam irisan dan dapat membedakan jaringan lunak dibandingkan dengan alat pencitraan yang lainnya. Rashad 2006 dan Raoul 1999. MRI adalah suatu teknik penggambaran penampang tubuh berdasarkan prinsip resonansi magnet inti atom hidrogen. MRI memiliki kemampuan membuat gambar potongan koronal, sagutal, aksial, dan oblik tanpa memanipulasi tubuh pasien. Bila parameternya tepat, kualitas gambaran detail tubuh manusia akan tampak jelas hingga anatomi dan patologi jaringan tubuh dapat dievaluasi secara lebih teliti. Noto Siswoyo, M.I. Susi Suswat 2004. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunawan. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang metode penelitian. Jadi pada metode penelitian ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dari bentuk penelitian yang meliputi deskriptif, non-eksperimental, metode cost effectiveness analysis atau CEA, studi retrospektif berdasarkan data rekap medis dan pembayaran pasien stroke BPJS. Kemudian yang kedua, dengan metode farmakoekonomi yang meliputi metode cost effectiveness analysis atau CEA dengan average cost effectiveness ratio atau ASR dan incremental cost effectiveness ratio atau ISR. Kemudian yang ketiga ada populasi dan sampel. Pada populasi dan sampel ini meliputi seluruh pasien stroke dengan pemeriksaan alat CT scan dan MRI pada pasien rawat jalan di RS Kota Bandung periode Februari sampai dengan November 2019. Lalu ada beberapa syarat atau ketentuan untuk bisa dilakukannya teknik pengambilan sampel, yaitu yang pertama, pasien stroke akut sampai kronik berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Yang kedua, pasien stroke dengan penyebab hipertensi dan selain hipertensi. Ketiga, menggunakan pembayaran BPJS dan umum yang menjalani rawat jalan di RS Kota Bandung dengan pemeriksaan alat CT scan dan MRI eksklusi. Kemudian yang terakhir, pasien yang tidak melakukan pemeriksaan CT scan dan MRI. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental yang direncanakan dengan penelitian deskriptif menggunakan metode CEA melalui studi retrospektif berdasarkan data rekap medis dan rincian pembayaran pasien stroke, BPJS dan umum rawat jalan di salah satu rumah sakit di Kota Bandung periode Februari dan November 2000 sampai November 2019. Untuk populasi sampel, seluruh pasien stroke melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat CT scan pada pasien rawat jalan di salah satu rumah sakit di Kota Bandung periode Februari sampai November 2019. Selanjutnya, metode farmakoekonomi. Metode farmakoekonomi menggunakan metode CA dengan ACR dan ICR. Untuk sampel, teknik pengambilan purposive sampling
yaitu pasien stroke akut sampai kronik berjenis kelamin laki-laki dan perempuan, pasien stroke dengan penyebab hipertensi dan selain hipertensi, menggunakan pembayaran BPJS dan umum yang menjalani rawat jalan di rumah sakit di Kota Bandung dengan pemeriksaan CT scan dan MRI eksklusi. Metode farmakoekonomi ACR. Hasil ACR menggambarkan total biaya dari suatu program atau alternatif dibagi dengan outcome klinik. Dipresentasikan sebagai berapa rupiah per outcome klinik spesifik yang dihasilkan, tidak tergantung pada pembandingnya. Hasil dari ACR diinterpretasikan sebagai rata-rata biaya per unit efektivitas. Semakin kecil nilai ACR, amak alternatif alkes tersebut semakin cost effectiveness. Untuk rumus ACR-nya, ACR sama dengan biaya dibagi efektivitas terapi. Metode farmakoekonomi ICR. ICR merupakan rasio perbedaan antara biaya dari dua pemeriksaan alat kesehatan dengan perbedaan efektivitas dari masing-masing alat kesehatan. Untuk rumus perhitungan ICR, yaitu ICR sama dengan total biaya dibagi efektivitas. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.